Ini ketemu lagi dengan Tia Arini di acara kita Kamus Kajian Muslimah BPKK DPD PKS Kota Solo dan masih di channel YouTube-nya PKS Kota Solo. Sore hari ini hari Selasa tanggal 2 Agustus Tia akan temani sobat kamu semuanya jam 4 sampai jam 5 sore. Seperti biasa kita akan ngobrol, kita akan sharing dan tentang banyak hal, terutama sekali sore hari ini kita ada tema menarik. Kemarin baru saja kita merayakan Hari Anak Nasional. Terus di bulan Juni itu ada Hari Keluarga. Jadi berturut-turut Hari Keluarga, kemudian Hari Anak Nasional. Dan saat-saat ini kita dapati beberapa anak-anak kita gitu ya. Kalau sobat kamu semuanya yang sudah berkeluarga dan punya anak, pasti ini awal-awal masuk sekolah. Nah, seperti apa kondisi anak-anak kita di sekolah, apakah berbeda dengan di rumah dan sebagainya. Nah, sore hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana kemudian kita membentuk anak yang kreatif. Jangan-jangan ketika lama pandemi gitu ya, jadi anak di rumah gitu ya, mereka lebih sibuk dengan gadget, lebih sibuk dengan TV sehingga mungkin kreativitasnya tidak terlalu berkembang. Nah, saatnya kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru gitu ya, beraktivitas. Nah, ini saatnya kemudian kita bisa punya kesempatan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak kita. Sore hari ini dia ditemani dengan ini apa ya namanya ya, ini sebutannya apa ini ya? Kita sama-sama ini ya, apa namanya, pejuang PAUD ini. Saya sapa dulu, ada Bunda Mutiah. Hai Bu Muti, saya biasanya panggilnya Bu Muti ya. Assalamualaikum Bu Muti. Waalaikumsalam Mbak Ika. Ya. Sehat. Alhamdulillah, Bu Muti sehat juga nih sore hari ini. Alhamdulillah. Nah, baik, ini kalau suasananya Bu Muti nih kayaknya lagi ada di luar angkasa, benarkah? Ini imajinasi saya Mbak Ika. Oh gitu ya. Baik, dan nanti gimana kemudian kita, karena kita mau bicara tentang kreativitas gitu ya, nanti imajinasi itu sangat-sangat dekat dengan kreativitas biasanya Oh ya, begitu. itu Ya, pasti. ya, kalau berarti nanti pas sekali dengan tema kita panggil Bu Muti. Beliau ini adalah pengajar di TK Islam Permata Hati di Jebres ya. Masih ya, masih. Oh ya, masih. Masih. Masih ya. Kayak nggak kenal ya. Terus kemudian penulis juga, sama-sama penulis juga ini. Beliau tulisannya keren-keren nih, bukunya bestseller. Mbak Ika Nanti juga. nanti bisa bagi tips juga. Terus kemudian pendongeng juga ya kayaknya nih. Ya itu Ya Bu yang Putih, masih suka dongeng-dongeng juga nggak? insya Allah. Biar Dan tidak hilang beliau, ilmunya. ya betul. Nah sore hari ini Bu Muti kita mau ngobrolin tentang, Bu Muti bisa sharing nantinya ya tentang tips membentuk anak kreatif. Kemarin dikasih judulnya itu. Nah, nanti mungkin Bu Muti bisa sharing ke sobat kamu semuanya tentang apa itu kreatif gitu ya. Terus kemudian biasanya anak-anak yang kreatif itu identiknya dengan anak-anak yang nggak bisa diem. Benarkah begitu gitu ya? Terus kemudian seringkali orang tua itu apa ya, kurang tahu atau belum tahu kemudian bagaimana kalau mengajak anaknya untuk kreatif dan apa sih peran orang tua untuk membentuk anak yang kreatif. Nah, nanti Bu Muti bisa sharing ke kita semuanya gitu ya. 1 jam ke depan, dan sobat kamu semuanya yang apa namanya menyimak acara sore hari ini, mungkin nanti bisa kasih komen-komen gitu ya di channel YouTube-nya PKS Kota Solo, terutama sekali di program kita acara Kamus, biar yang nonton Kamus nih makin bertambah gitu ya, dan istilahnya makin rame tema-tema yang mau diangkat apa gitu ya. Nanti boleh komen di channel YouTube-nya PKS, kasih masukan ke panitia tentang tema-tema apa sih yang pengen dibahas di acara Kamus. Baik, langsung saja
ke Bu Muti untuk sharing sore hari ini. Silakan Bu Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk pertama kalinya saya bisa bertatap muka dengan saudara saya, Mbak Ika, gitu ya. Pertama kalinya ya. Iya. Semoga acara kali ini gitu ya, itu nanti banyak sekali yang bisa kita share ya Mbak Ika, kita bedah bersama, kita diskusikan, karena sama-sama berkecimpung di dalam dua dunianya ya gitu ya. Tema yang ini karena kemarin kita kita dalam rangka Hari Anak gitu ya, Hari Anak, kemudian ada Hari Keluarga juga. Nah, tema yang sangat penting ini adalah tips membentuk anak untuk lebih kreatif seperti itu. Mungkin nanti di sini kita akan banyak sekali diskusi ya Mbak Ika tentang tahu bagaimana tipikal anak itu seperti apa kayak gitu. Nah, perkenalkan ya. Nah, kenalan dulu ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Betul banget. Iya. Perkenalkan, nama saya Mutia gitu ya. Mungkin bisa di sekilas kurikulum vitae saya. Yes. Iya, nama saya Mutia, kemudian kelahiran Sragen. Saya diamanai anak 5 gitu ya, alhamdulillah. Ya, kemudian pendidikan masih terakhir. rencana nambah lagi nggak ini? Insya Allah sudah cukup. Oh gitu. Oke. Ya, kemudian pendidikan terakhir itu D3 Ilmu Komputer. Tapi saat ini saya menempuh sekolah lagi gitu ya, S1 PG PAUD Unisri gitu ya, menekuni dunia saya yang saya cintai, dunia anak, dunia PAUD gitu ya, agar lebih mendalam ilmunya seperti itu. Kemudian pekerjaan guru PAUD gitu ya. Kemudian saya bekerja di KPIT Permata Hadi Jayapres itu sudah kurang lebih 11 tahun lebih. Dan sekarang tinggalnya di Mojosongo seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau menghubungi saya bisa dicatat nomor HP-nya di bawah itu. Nah, lanjut. Nah, ini luar biasa ini. Wah, ini jadi malu Mbak ya. Jadi harga ini ya. Ini mencoba biar termotivasi gitu ya, yang lainnya. Jadi walaupun bekerja mengasuh anak banyak, tapi tetap semangat untuk berkarya seperti itu. Kalau moto saya seperti itu. Kemudian selanjutnya selain lomba mendongeng, membuat buku gitu ya, terus saya juga selanjutnya menulis buku gitu ya. Menulis buku anak. Iya. Nah, inspirasi saya juga dari anak-anak sekitar saya, murid saya, dan anak-anak saya sendiri. Kebanyakan seperti itu. Ya. Langsung ke materi aja ya, Mbak Ika ya. Oke. Ya, biar tidak terlalu lama. Sahabat kamu sekalian gitu ya, ini kita coba bedah tentang dunia anak gitu ya kali ini temanya. Nah, apa itu kreatif? Bahwasanya kreatif itu dari bahasa Inggris ya. Dari bahasa Inggris itu create gitu ya, berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Kemudian kalau dari bahasa Arab itu bisa dihubungkan dengan kata khalaqa, sawara, berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada pangkalnya, asal dan contoh terlebih dahulu, dan membentuknya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sama dengan nama Allah Asmaul Husna ya. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Musawwir, Allah Maha Pencipta, Allah membentuk rupa gitu ya. Maha membentuk rupa. Itu ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Nah,
pada dasarnya Allah itu sudah menciptakan akal pada manusia, Mbak Ika. Jadi Allah itu memberikan akal pada manusia, dan tentunya akal itu harus dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi agar mereka itu bisa berpikir, agar mereka itu bisa mengubah hidup mereka seperti itu. Jadi Allah sendiri itu ini ya, Allah termasuk juga kreatif ya, Allah kreatif. Allah dengan kreatifnya Allah itu kita tidak bisa menandinginya kayak gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini makna kreatif dalam Islam. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, ini ya. Jadi kenapa manusia diberikan otak gitu ya, diberikan akal pikiran yang membedakan dengan makhluk Allah lainnya, karena Allah itu ini ya, sayang kepada manusia, dan manusia itu harus sekreatif mungkin gitu ya, dengan akal pikirannya itu membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru agar mengubah keadaan mereka. Ya, mungkin dari yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu, kemudian bisa menciptakan kayak ilmuwan gitu ya, kayak ilmuwan. Kita kan punya ilmuwan Islam banyak sekali gitu ya. Ada Al-Khawarizmi yang di dunia matematika, kemudian ada Ibnu Sina di dunia medis seperti itu. Ada juga kalau yang di dunia itu Thomas Alva Edison ya. Nah, itu Thomas Alva Edison itu dulu waktu kecilnya itu dia ini ya, diolok-olok oleh temannya, bahkan oleh gurunya sendiri, kemudian oleh orang tua teman-temannya. Dia anak yang sangat bodoh seperti itu. Nah, itu ini ya. Jadi karena Thomas Alva Edison, karena itu anaknya adalah pendiam gitu ya. Biasanya pendiam, tapi dia dalam otaknya itu selalu punya sesuatu hal yang ingin dia lakukan seperti itu. Nah, itu biasanya kalau anak yang kreatif itu dia tidak menyembunyikan sesuatu hal. Nah, ini juga ya. Jadi ibunya Thomas Alva Edison itu dia ini yakin bahwa anak saya itu tidak bodoh. Anak saya itu adalah pribadi yang cerdas. Karena biasanya kalau seorang ibu itu tahu anakku itu potensinya di sini, bakatnya di sini. Nanti suatu saat dia akan jadi orang sukses. Nah, ternyata karena menemukan ini ya, dia kan menemukan lampu itu ya, Ya, bola lampu ya. Dia melakukan beberapa kali percobaan dia, bahkan pada suatu saat itu dia melakukan percobaan yang membakar beberapa ini ya, yang hampir membakar beberapa rumah gitu ya, beberapa benda, itu yang membuat dia itu akan akan dibunuh oleh tetangganya sendiri seperti itu, saking keselnya tetangganya. Nah, akhirnya ibunya itu mengajari Thomas itu sendiri gitu ya. Kamu itu anak yang pinter gitu ya, anak yang pinter. Jadi ibunya itu sudah tahu ini anak saya itu anak yang cerdas, dia anak yang kreatif seperti itu. Nah, mungkin yang bisa kita ambil dari hikmah dari itu tadi ya, hikmah dari kisahnya Thomas Alva Edison, bahwasanya kita sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, itu yang paling utama dan pertama itu kita harus bisa melihat potensi anak kita. Nah, tinggal bagaimana setelah sudah mengamati, kemudian menemukan potensi anak kita bisa menstimulusnya. Nah, itu ya. Kemudian Bu Muti gini,
Ya. seringkali orang tua gitu ya, biar anaknya kreatif, jadi beberapa gitu ya, saya menemukan cerita gitu ya tentang anak-anak yang mungkin masih di usia dini gitu ya, karena orang tuanya pengen anaknya itu kreatif, kemudian istilahnya mengerti banyak hal, itu kadang-kadang diikutin ke les-les yang banyak banget gitu ya. Entah dari mulai A sampai Z gitu ya, lesnya banyak. Dari Senin sampai hari Sabtu itu jadwal lesnya padat merayap gitu ya. Nah, apakah les ini sebagai salah satu bentuk apa ya, bisa dibilang dukungan orang tua terhadap kreativitas, ataukah sebenarnya ada cara lain selain les gitu ya untuk kemudian menunjang kreativitas anak? Karena kan tidak mudah ya orang tua kemudian dengan semua kesibukannya mengenali potensi anak, itu kan tidak mudah ya. Kita perlu bantuan mungkin kadang orang lain, entah itu lembaga, untuk kemudian melihat gitu, seperti itu. Gimana Bu Muti? Ya. Jadi mungkin orang tua zaman sekarang ya, di era digital itu memang orang tua dituntut, mungkin bagi orang tua yang sibuk itu ada kekhawatiran gitu ya. Bapak Ibu bekerja semua, kemudian anak di rumah dengan asisten rumah tangga mungkin, nah itu kan anak harus ada kegiatan gitu ya. Kalau nggak ada kegiatan nanti anak bisa bermain gadget terus, nah itu kekhawatiran orang tua. Itu juga bagus karena orang tua khawatir. Tapi memberikan kegiatan yang terlalu berlebihan kepada anak gitu ya, misalnya les dari Senin sampai Sabtu les terus gitu ya, agar anak nggak ada kegiatan yang tidak bermanfaat, itu maksudnya seperti itu. Itu juga tidak baik Mbak Ika. Itu malah bisa membunuh kreativitas, menghambat kreativitas anak gitu ya. Jadi yang pertama tadi, orang tua harus mengenali potensi anak. Anak itu minatnya di mana, kemudian yang disukai apa. Ketika sudah tahu, oh misalnya anak saya itu minatnya di bidang seni, nah, itu kemudian mungkin dileskan menyanyi atau piano atau mungkin main musik, nah itu kan pas banget. Sudah tahu potensinya, kemudian nanti Cara paling mudah untuk mengenali potensi anak kayak gimana Mbak Bu Muti? Ya, cara paling mudah itu biasanya ini Mbak Ika. Apa ya? Itu kita orang tua itu harus bisa membaca. Kan ada ini ya, tipikal anak. Ada anak yang visual, kemudian ada yang modelnya itu auditory gitu ya. Kemudian ada juga yang kinestetik. Nah, ini biasanya orang tua nggak pahami. Kita harus paham dulu. Anak kita itu termasuk dalam tipikal yang mana? Ataukah anak kita itu visual. Jadi kalau anak visual itu nanti materi di belakang ya. Anak visual itu nggak apa-apa. Ini kita ini ngobrol asik aja. Kalau visual itu biasanya anak itu lebih suka dengan hal-hal yang gambar gitu ya, menyukai gambar. Jadi misalnya orang tua harus tahu. Kalau misalnya ini ya, kalau PAUD itu kan ada latihan membaca itu ya, kan itu membaca. Orang tua pernah mengeluh gitu ya, murid saya pernah mengeluh, Bu ini kok anak saya susah sekali ya belajar membaca, kenapa ya, berkali-kali diulangi tapi tetap tidak, mungkin pengennya itu udah nyangkut gitu ya orang tua, tapi ini kok susah sekali. Akhirnya saya sarankan, coba Bu beli buku yang metode membacanya itu ada gambar-gambarnya. Nah mungkin akhirnya ibunya gitu, membeli metode membaca yang banyak gambarnya. Misalnya kalau huruf A, pengenalan huruf A itu misalnya gambar apel gitu ya. Kan ada anak-anak yang lebih dia bisa memahami suatu ini ya, sesuatu maksud itu karena ada gambar yang ada. Itu tadi berarti tipikalnya visual. Nah, ini orang tua harus tahu dulu Mbak Ika. Kalau sudah tahu nanti insya Allah mudah.
Dan mungkin interaksi dengan anak gitu ya, dengan seringnya interaksi dengan anak, tahu kesukaannya apa, itu juga bisa membantu ya untuk tahu apa sih kesukaan anaknya dan potensinya di mana gitu ya. Bisa nggak kayak Iya, gitu, Mbak? iya bisa. Jadi untuk orang tua yang ini ya, yang sama-sama sibuk gitu ya, ayah Hmm. ibu sama-sama sibuk, orang tua harus memiliki quality time dengan anak gitu ya. Ambil 1 hari 2 hari libur itu ya, itu kebersamaan harus dibangun gitu ya, agar anak itu tidak merasa kehilangan sosok kedua orang tua mereka. Karena saat ini banyak kasus Mbak Ika, anak itu kehilangan sosok dari orang tua mereka sendiri. Jadi orang tua tidak paham anak itu sukaannya apa ya. Jadi mereka sekolah itu ya sudah pasrahkan sama gurunya aja. Masih banyak orang-orang tua yang seperti itu. Kasihan sekali kalau seperti itu ya. Jadi pengasuhan anak itu bukan tanggung jawab guru gitu ya. Utamanya adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Guru itu hanya sebagai istilahnya yang ini ya, yang membantu untuk mengajarkan apa yang tidak dapat di rumah seperti itu. Yes. Mungkin ya, ini saya lanjutkan lagi Mbak Ika. Oke. Ini ya, Allah tadi ini ya memberikan akal untuk manusia itu untuk agar manusia beraktivitas gitu ya. Ketika manusia beraktivitas, tentunya manusia harus berpikir. Misalnya hari ini manusia itu butuh makan. Ya, bagaimana caranya agar manusia bisa makan? Oh, caranya bekerja. Ini kan harus punya kreativitas. Kalau nggak kreatif nggak bisa. Nah, kemudian kreatif ini sangat berhubungan sekali dengan inovatif. Jadi kalau kreatif itu membuat sesuatu hal yang baru, kalau inovatif ini sesuatu hal tadi dikembangkan lagi menjadi lebih menarik gitu ya. Nah, seperti contohnya seperti kisahnya Nabi Nuh. Nah, kisahnya Nabi Nuh ini gitu ya, ketika Nabi Nuh itu berdakwah yang sangat lama kepada kaumnya, kemudian karena saking berdakwah yang sangat lama dan pengikutnya cuma sedikit, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Ya, ini kan harus mikir ya, membuat bahtera. Nanti isinya hewan bisa masuk situ, manusia bisa masuk situ, umatnya yang ikut Nabi Nuh itu gimana caranya ya? Kalau bukan orang kreatif dan inovatif, nggak bisa. Nah, ini kisah Nabi Nuh, ternyata kreatif itu sudah ada sejak zaman dulu, gitu. Nggak hanya sekarang kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah berusaha untuk kreatif, kemudian inovatif, kemudian timbul rasa syukur gitu ya. Mohon maaf, ini ada gangguan sebentar. Iya. Nah, ada yang mau ikutan nongol. Iya, begitulah itu anak saya yang paling ekspresif. Nah, ini ya. Jadi ketika kita sudah ada ikhtiar untuk bagaimana berusaha mengusahakan diri agar kita hidup, nanti insya Allah akan timbul rasa syukur gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini sudah kita singgung di depan ya Mbak Ika. Jadi tips agar anak itu kreatif itu yang bagaimana? Yang pertama itu bermain. Ternyata bermain, cuman main, maksudnya bisa bikin anak kreatif gitu ya? Mungkin pikiran ini ya, pikiran orang yang tidak tahu dunia PAUD ya. Masa bermain, masa sekolah cuman main Pak bisa bikin anak kreatif? Nah, jangan salah. Dengan bermain ini adalah fondasi yang paling awal anak bisa menemukan potensinya gitu ya. Nah, dengan bermain ini orang tua itu bisa melihat, oh anak saya itu minatnya di sini, anak saya itu menyukai ini gitu. Itu dengan cara bermain. Jadi bermain ketika anak kita itu
menginginkan kita biar lebih kreatif, fasilitasi anak kita dengan banyak mainan, kemudian mainan yang kita buat juga bisa, dan biarlah mereka itu bermain keluar dengan teman-teman mereka. Kalau mungkin bersosialisasi itu juga bagian dari bermain ya. Iya, itu penting sekali Mbak Ika, karena zaman sekarang itu era digital ya. Kalau di era digital itu banyak sekali anak yang hanya berdiam diri di rumah, nonton TV, main gadget kayak gitu. Itu bisa menghambat kreativitas kalau seperti itu. Ketika anak menginginkan main keluar, izinkan. Kadang mungkin ada orang tua yang sangat protektif ya. Jangan main ke sana. Itu Bunda tidak suka kamu main dengan si A kayak gitu ya. Nah, ini kadang orang tua seperti itu. Jadi biarkan mereka bereksplor keluar di alam bebas, main tanah, main pasir, main hujan-hujan itu malah lebih bagus gitu ya. Kemudian bermain juga tidak hanya sekedar bermain ya Mbak Ika, ada bermain dengan tema. Ya. Nah, ini orang tua ya, orang tua dan guru mungkin bermain dengan tema, temanya mungkin tema Islam lah gitu ya. Kalau agama kita kan agama Islam, itu bermain temanya tema Islam. Kita bisa mengenalkan nabi-nabi kita, kemudian malaikat kita, kemudian rukun iman, rukun Islam, ya gitu. Dengan bermain juga, ya, bermain peran, kemudian apa itu, tebak-tebakan, diskusi, bercerita, ya gitu, banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah biarkan anak berimajinasi. Nah, ini penting sekali gitu ya. Biasanya imajinasi anak itu kalau anak usia PAUD imajinasinya tinggi sekali ya Mbak Ika. Pernah nggak menemukan anak yang banyak tanya gitu ya? Yeah. Tanyanya yang aneh-aneh kayak gitu. Tanyanya yang aneh-aneh gitu. Kita sebagai orang tua itu juga harus siap. Sebagai guru juga harus siap. Nggak boleh kaget ya kalau dapat pertanyaan yang out of the box ya. Ya, sampai bingung ya jawabnya gimana gitu ya. Karena, jadi PR ya. Iya, karena anak adalah pribadi yang unik gitu ya. Mereka itu punya keunikan masing-masing yang apa itu tidak kita duga gitu loh. Oh, kok ini bisa mikir sampai sejauh ini? Kok ini bisa tanya sampai sejauh ini ya gitu. Kita nggak ini gitu ya. Nggak, tapi gini ya. Bu Muti, kadang-kadang kita tanpa sadar itu meng-cut gitu ya. Ketika ada anak yang pengen tahu gitu ya, rasa ingin tahunya tinggi gitu ya, terus kemudian dia bertanya, ini kalau begini dan begini dan begini gitu ya, seperti ini, apa bercerita, berkhayal ibarat kata begitu ya. Taruhlah imajinasi itu biasanya dekat dengan khayalan kan gitu. Nah, orang tua kadang-kadang karena kurang siap itu mengkat gitu ya. Nah, seperti ini ada dampaknya nggak ke anak gitu dengan kreativitasnya ibarat gitu. Nah, kalau ini ya biasanya kalau orang tua mengkat itu sudah nggak bisa menjawab ya. Kadang ngerasa ngopo sih berkhayal kayak gitu kan. Kadang-kadang begitu kan ngelihatnya kita. Iya, kadang orang tua seperti itu. Jadi orang tua mungkin dalam kondisi capek atau dalam kondisi kayak ayam dan tidur ya gitu, nggak tanya terus kayak gitu ya. Mungkin membatasi anak sudah cukup sampai di sini lah. Itu sebenarnya tidak baik juga. Itu bisa menghambat ini ya, menghambat daya ingin tahu mereka. Misalnya mereka, kenapa ya kalau malam itu gelap, nah, kok matahari nggak ada? Nah, kadang kan tanya yang hal-hal yang tidak bisa kita jawab. Nah, ini menjadi PR orang tua ya. Jadi orang tua harus lebih banyak belajar lagi gitu ya. Jadi kalau ini ya Mbak Ika, jadi kalau dalam batasan ya pertanyaannya bukan hal-hal yang aneh gitu ya. Karena kadang ada anak itu yang pertanyaannya itu belum waktunya gitu ya. Belum waktunya dia tahu,
kemudian dia tanya gitu ya. Nanti bisa kita jawab tapi tidak berbohong juga. Gitu ya. Jangan sampai ketika kita mengalihkan pertanyaan mereka, mengalihkan jawaban mereka, kita berbohong. Itu kebanyakan orang tua seperti itu. Jadi kenapa anak tidak jujur, kenapa anak kecil kok sudah mulai berbohong, kemungkinan bisa jadi kita yang memulai mengajarinya, kayak gitu. Kemudian ini ya, selanjutnya mengetahui minat bakat anak. Nah, tadi sudah disinggung ya Mbak Ika. Jadi mengetahui minat bakat anak ini sangat penting sekali gitu ya. Mengetahui anak kita itu suka apa, kesukaannya apa. Dengan mengetahui kesukaannya, maka kita bisa, oh ternyata bakatnya di sini. Nah, kita bisa menstimulus bakat kita. Selanjutnya, di unmute dulu Bu Muti. Suaranya tidak terdengar Bu Muti, bisa di unmute dulu. oh ya. 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 Itu ya, ketika kita sudah mengetahui minat bakat anak kita, itu akan mudah kita, oh ternyata anak kita minatnya di sini, kemudian kita bisa menstimulusnya, mendukung dengan stimulus yang kita bisa. Ya, tadi dileskan misalnya minatnya di melukis kayak gitu ya, kita bisa les melukis kayak gitu. Minatnya mungkin di bermain peran, nah mungkin bisa ikut teater kayak gitu. Nah, itu nanti ketika kita memotivasi anak, mendorong anak sesuai dengan minat bakatnya, itu bisa mereka akan lebih kreatif untuk memecahkan masalah, Mbak Ika. Jadi dewasanya kelak mereka akan menjadi orang yang sukses. Ketika ada suatu permasalahan, mereka akan mudah menyelesaikannya. Itu anak-anak yang kreatif seperti itu. Kemudian membebaskan anak untuk bereksplorasi. Nah, ini ya, seperti pertanyaan Mbak Ika tadi, ketika anak banyak tanya, ternyata orang tua membatasi dengan jawaban karena nggak siap ya, jadinya. Nggak siap. Nah, ini seharusnya orang tua membiarkan anak kita untuk bereksplorasi, gitu ya. Ketika misalnya bawalah anak kita itu misalnya kita bermain peran gitu ya, ngajak bermain peran gitu ya. Ayo masak-masakan Bunda, kayak gitu ya. Ah, Bunda capek, ayo Bunda. Nah, ini kan menghambat gitu ya ketika anak meminta bermain tetapi orang tuanya tidak mendukung. Nah, ini juga menghambat kreativitas mereka. Kemudian, nah ini permasalahan yang biasanya terjadi, Mbak Ika. Orang tua yang memaksa. Nah, biasanya kan orang tua itu kadang ada jiwa egois ya. Kamu itu harus les ini, biar kamu itu kayak ayah gitu misalnya. Les bahasa Inggris, nanti kamu bisa jadi penerjemah atau jadi duta besar kayak gitu ya. Tapi ternyata anaknya nggak minat di situ. Ini juga namanya memaksa gitu ya, namanya memaksa. Memaksa anak nanti akan menghambat kreativitas mereka. Gitu ya. Nah ini orang tua yang egois itu sebenarnya adalah menghambat kesuksesan anak. Ini banyak sekali terjadi gitu ya. Misalnya ini baru tren mondok gitu ya Mbak Ika, pondok pesantren gitu ya. Ada mungkin orang tua yang kamu pokoknya harus mondok. Nah, itu juga sebenarnya bagus. Karena mungkin tujuannya biar anak-anak karena ini ya ujian anak-anak remaja sekarang gitu ya, itu ternyata luar biasa, mereka harus mendapatkan pendidikan agama yang bagus. Tapi dengan pemaksaan nanti hasilnya juga tidak akan bagus gitu ya. Dengan psikologis anak, mungkin ketika anak dipaksa, nanti di sana mungkin mereka akan bermasalah gitu ya. Mereka tidak ikhlas menjalaninya, mereka akan berulah, kemudian hasilnya juga mengecewakan seperti itu.
ketika menginginkan sesuatu hal yang baik gitu ya, misalnya kadang orang tua punya jiwa otoriter ya, pokoknya nek orang ini ora gitu ya, kadang seperti itu ya, egois itu. Nah, ketika kita harus ini dulu, kita harus mengkondisikan anak kita dulu. Kenapa harus mondok? Mondok itu biar kalian itu mendapatkan tempat yang terbaik, pendidikan agama yang baik, di lingkungan yang baik juga. Nah, ketika sudah dikondisikan dengan baik, anak akan bisa menjalaninya. Ini juga harus belajar ya ini. Kemudian mengetahui gaya belajar anak. Nah, ini juga sangat penting sekali Mbak Ika. Jadi kayak tadi ya, ada tipikal anak yang visual, kinestetik, auditori. Nah, ini ketika orang tua tidak mengetahui gaya belajar anak, mereka akan susah gitu ya. Mereka akan sulit. Anak saya minatnya di apa ya? Anak saya sukanya apa ya? Nggak tahu. Gitu. Jadi memang ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang kreatif, anak yang cerdas, orang tua juga harus cerdas dulu. Orang tua juga harus kreatif, kayak gitu. Jadi harus menyiapkan dirinya. Nah, kayak gaya belajar anak ini sangat penting sekali ya. Ketika anak, misalnya anak memiliki gaya belajar visual, dia hanya mampu belajar ketika diungkapkan dengan sebuah gambar. Ini mereka akan kesulitan jika mereka belajar hanya dengan huruf-huruf. Biasanya mereka bosan. Kayak gitu ya. Dan mereka tidak menikmati itu. Jadi gaya belajar ini kenapa harus dipahami oleh orang tua? Karena ini adalah kunci gitu ya. Kunci kreativitas anak. Gitu ya. Kunci kreativitas anak. Jadi harus paham benar. Saya anak kinestetik ya. Anak kinestetik kan aktif sekali ya, gerakannya luar biasa. Dia bisanya belajar mungkin dengan lompat-lompat, bisanya menghafal mungkin menggerakkan tangannya atau menggerakkan kakinya. Nah, ini kan anak yang unik seperti ini. Kadang orang tua kalau melihat anak saya itu hiperaktif sekali, saya pusing gitu ya. Saya pusing gimana lagi, saya pasrahkan kepada bu gurunya aja. Solusinya minta bantuan ya bu guru. Gitu ya. Nah, orang tua yang seperti ini dia tidak tahu. Ternyata anak saya, ternyata setelah gurunya paham, gurunya mengamati, oh ini anaknya bisanya belajar itu, bisanya menghafal, harus dengan menggerakkan badannya, gitu ya. Misalnya hafalan ini ya, Quran itu dengan gerak-gerak, dia cepat sekali. Ada kan Mbak Ika yang kayaknya seperti itu ya Mbak Ika. Terus ada lagi yang kalau auditori itu, dia mendengarkan, dengan mendengarkan misalnya murotal, itu dia bisa langsung cepat gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan gambar-gambar itu dia tidak paham. Jadi memang guru gitu ya, orang tua, guru itu juga harus kreatif juga, harus paham. Kreatif mencari tahu. Iya, kreatif. Kayak gimana caranya belajar anaknya. Iya, karena karakter anak kan banyak sekali ya. Jadi kita mengajar juga sesuai dengan karakter mereka kan Mbak Ika. Iya, kemudian memberikan pengalaman baru lah. Ini pengalaman baru yang positif ya tentunya. Misalnya ini dilakukan agar anak ini tidak bosan. Misalnya seperti pembelajaran di PAUD ya Mbak Ika, itu kan ada kegiatannya itu bermacam-macam ya. Ada outing class, kemudian ada puncak tema, gitu ya. Puncak temanya itu dengan cooking class kayak gitu ya, atau berkuda gitu ya, atau memanah gitu ya, olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Nah, itu mereka akan, oh ternyata berkuda itu seperti ini ya. Olahraga yang disukai Rasulullah itu berkuda. Ternyata seru. Nah, mereka tidak akan bosan kalau kegiatannya mereka itu beraneka macam, tidak monoton seperti itu. Kayak misalnya tadi ya yang Mbak Eka tanyakan di awal, kalau anak dileskan dari Senin sampai Sabtu les terus, nah itu kan monoton ya Mbak Eka. Suatu saat nanti mereka akan
mengalami puncak kebosanan, puncak kelelahan, suatu saat nanti akan lost gitu ya, akan lost learning, mereka akan bosen gitu ya, sama sekali tidak mau melakukan belajar sekolah gitu ya. Biasanya anak-anak yang mogok itu seperti itu, karena diforsir ya Mbak Ika, diforsir orang tua. Dan yang terakhir itu sering-seringlah memberikan pujian untuk anak. Jadi ketika anak melakukan kebaikan apapun, pujilah dengan santun, pujilah dengan ekspresi yang Masya Allah, anak bunda, Masya Allah, anak umi. Itu dengan pujian-pujian itu, subhanallah, itu bisa memotivasi mereka untuk bisa lebih maju lagi. Iya. Lanjut. Oke. Nah, ini tadi sudah Mbak Ika. Saya belajar anak sudah. Mungkin lanjut lagi. Nah, ini ya, hal-hal yang membunuh atau menghambat kreativitas anak. Nah, itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu melarang dan memaksa. Ya, jadi ada tipikal orang tua yang apa-apa itu tidak boleh. Ya. Anaknya cuma rasa takut. Misalnya anak kecil bawa gunting gitu ya, di rumah itu bawa gunting, jangan bawa gunting, nggak boleh, itu tajam. Ada yang bawa pisau gitu ya, nggak boleh tajam. Nah, itu bisa menghambat kreativitas anak kalau kita melarang anak tanpa mendampingi dengan bijak gitu ya. Harusnya kita kan mengenalkan, oh gunting ini fungsinya untuk menggunting kertas, untuk bisa kenapa kita membolehkan ini ya anak menggunakan gunting, itu juga akan melatih otot-otot tangan mereka, melatih otot-otot motorik halus mereka gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu worry duluan gitu ya, khawatir. Dulu pernah anak saya yang nomor 3 itu ibu saya kan penjahit gitu ya, sering gunting-gunting pola gitu, pola-pola kain. Nah, anak saya yang nomor 3 itu masih TK pada saat itu tuh melihat karena seringnya melihat neneknya gunting-gunting kain tadi, ternyata dipraktekkan ke baju-bajunya tantenya. Jadi daster. Alhamdulillah tantenya ya punya baju baru. Itu diguntingin semua. Masya Allah, kenapa diguntingin semua? Ya, ini kayak Uti itu kan juga gunting-gunting kain. Akhirnya saya harus mengganti banyak sekali baju tante. Tantenya pasti seneng banget tuh, bersyukur gitu. Punya baju baru kan. Ya, begitulah anak-anak kalau sudah ini ya, sudah bereksplor ya dengan kreativitas mereka. Tapi kita tidak, kalau ada kasus seperti itu ya, jangan langsung menyalahkan anak. Jangan langsung memarahi anak gitu ya. Itu adalah bagian dari kreativitas mereka gitu ya. Oh, karena ini ya, gunting itu kan buat gunting kain. Kalau mereka melihat kan itu. Yeah. Taunya gunting yang biasanya dipakai Uti itu buat gunting kain. Nah, ini saya praktekkan seperti ini. Jangan langsung memarahi, tapi jawablah dengan yang bijak. Bahwasanya gunting itu fungsinya untuk ini loh, bukan untuk menggunting-gunting baju yang sudah jadi, gitu ya. Kalau kita langsung memarahi, itu juga akan menghambat kreativitas anak. Anak jadi takut untuk, aku takut gunting lagi, aku takut untuk melakukan ini lagi. Nah, biasanya kalau dilarang, anak tidak akan percaya diri untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memberi ancaman. Nah, kadang ini sering terjadi ya Mbak Ika. Pokoknya kalau kamu nggak mau makan, nanti biarin saja. Biasanya nggak mau makan, nanti nggak boleh pulang. Kalau makan nggak boleh pulang ya kata kalau di sekolah. Kamu dibawa ke rumah sakit, aduh, ini juga salah ini bahasa-bahasa yang kayak gini. Kita juga harus belajar ya. Kalau
berbicara dengan anak usia dini itu juga harus ini ya, bahasanya juga harus bisa diterima oleh mereka ya. Jangan yang ancaman ya, ini akan menakutkan mereka. Ya Allah, ternyata kalau nggak mau makan nanti bisa dibawa ke rumah sakit. Aku nggak mau. Ya mereka nantinya mau makan, tapi dengan ancaman itu tadi, gitu ya. Nanti hasilnya mereka akan takut, gitu ya, akan takut. Nah itu juga tidak boleh seperti ini. Kemudian membatasi rasa ingin tahu. Nah, tadi ya Mbak Ika, membatasi rasa ingin tahu. Kemudian merespon dengan komentar negatif. Nah, ini juga salah satu penghambat kreativitas anak ya. Misalnya, masuk gini aja nggak bisa, ini gampang sekali loh. Nah, kadang kalau bu guru ini ya, kalau muridnya sudah ada yang nangis, ada yang ini, itu ada satu murid yang tidak bisa segera menyelesaikan, ya kita panik gitu ya. Masuk gini aja nggak bisa. Itu juga tidak boleh seperti itu. Nanti anak jadi ngelokro gitu ya, jadi ya Allah kok bu guruku sampai gini kok. Orang tuaku gurunya pas khilaf ya. Gurunya khilaf itu. Iya, nggak boleh seperti itu, kasihan anak. Nanti dia akan down gitu ya, akan nggak semangat kayak gitu. Kemudian kegiatan yang monoton ya tadi ya, kegiatan monoton itu bisa menghambat kreativitas anak. Kemudian, nah ini membandingkan dengan anak. Sebentar kita tunggu Bu Muti yang mungkin sedang ada kendala teknis. Sudah bisa join Bu Muti? Alhamdulillah. Banyak hambatannya. Nah, selanjutnya membandingkan dengan anak lain. Nah, ini hati-hati. Jadi kadang orang tua yang ini ya perfeksionis gitu ya, kan menginginkan anaknya sempurna, bisa melakukan semua hal yang diinginkannya. Ini terkadang membandingkan dengan anak yang lain, Mbak. Kayak Mas B itu hebat sekali loh. Dia itu juara 1 terus kayak gitu. Dia juga cerdas, lomba apapun menang. Ini secara tidak sadar dia bisa menghambat semangat, pantang ini ya, jadi putus asa anaknya. Kok aku nggak bisa seperti itu, berarti aku ini adalah anak yang paling bodoh, masih kayak gitu. Jadi jangan sampai membandingkan dengan anak yang lain ya. Sesama saudara aja ya. Saya punya anak 5, itu karakternya kan beda-beda. Anak saya yang nomor 2 itu tidak mau dibandingkan dengan anak yang nomor 1 karena memang karakternya beda. Nah ini nanti ketika sudah dibandingkan nanti akan kelihatan Mbak Ika, secara emosional, secara psikologis itu akan kelihatan sekali. Dia kurang percaya diri, dia merasa sendiri, dia merasa tidak berguna, kayak gitu ya. Ini kasihan sekali kalau terjadi seperti ini. Kemudian memberikan kegiatan yang berlebihan. Nah, tadi ya sudah disinggung di awal, memberikan kegiatan yang berlebihan itu bisa memforsir energi anak gitu ya. Anak itu juga butuh bermain, anak itu juga butuh bebas gitu ya, nggak hanya belajar terus ya gitu. Anak juga butuh bergaul dengan teman-temannya, anak juga butuh istirahat yang cukup kayak gitu. Jadi berikan porsi kegiatan anak itu secukupnya sesuai dengan minat bakat anak. Nah, selanjutnya membayangi anak. Nah, ini juga biasanya orang tua yang selalu, pokoknya misalnya ada orang tua anak SMA dia masuk IPA apa IPS itu ada udah ini ya, pokoknya kamu harus IPA, IPA itu nanti bisa jadi dokter, bisa jadi ini, bisa jadi. Anak IPS itu apa ya, ya? Anak IPS itu nanti melakukan pekerjaan susah. Karena saya dulu anak IPS gitu ya. Anak IPS.
Nah, ini Apalagi membayangkan anak bahasa ya. Ngapain nanti gitu ya. Saya anak bahasa. bukan anak IPA ya. Nah, ini ya, terkadang itu orang tua membayangi anak secara berlebihan. Ini juga menghambat kreativitas anak juga. Jadi orang tua kayak ini ya, anak itu selalu didikte, kamu harus gini, kamu harus nilaimu harus yang paling atas. Kalau nilaimu turun, nanti nggak dikasih uang saku selama sebulan. Masih ada anak-anak seperti ini, masih ada, Mbak Ika. Kasihan ya. Zaman feodal banget ya itu. Iya, tapi ini di fenomena sekarang itu masih ada sekali. Yang memikirkan akademis ya, tidak memikirkan kreativitas anak. Nanti ini ya, pengaruhnya ke mereka setelah dewasa. Mereka setelah dewasa, ketika orang tua itu selalu membayangi anak-anak yang seperti ini, ketika dewasanya, mereka ketika ada masalah, itu akan sulit memecahkan masalahnya. Bu Muti bisa agak deket ini, suaranya hilang-hilang. Oh ya, ya, udah oke. Oh ya, ketika orang tua sering membayangi anak, mungkin nanti pengaruhnya bisa ketika anak dewasa ya Mbak Ika, ketika anak terjun ke masyarakat, bertemu dengan karakter orang yang banyak seperti itu, mereka akan bertabrakan dengan permasalahan, mereka tidak siap gitu ya. Karena segala sesuatu dari dulu itu adalah keputusan orang tuanya. Nah, ini kenapa ini ya, bedanya anak kreatif dengan anak yang dibayangi orang tua itu seperti itu. Ketika anak kreatif itu mereka akan mudah menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tapi ketika anak yang orang tuanya itu selalu membayangi mereka, ketika mereka mendapatkan masalah, mereka akan susah untuk memecahkan masalah itu. Bisa jadi stres malahan ya, stres, depresi, kayak gitu. Selanjutnya, sudah selesai kayaknya. Ya, sudah selesai. Ya, itu tadi Mbak Ika, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ini waktunya sudah selesai atau masih ada yang ingin kita diskusi? Masih ada sekitar 5 menit. Ini Bu Muti, saya ada satu pertanyaan gini. Biasanya orang mengibaratkan kreatif itu dengan sesuatu yang ada harganya ya. Ibarat kata begitu. Kan ada modal gitu. Ada modalnya gitu. Mungkin harus beli sesuatu alatnya gitu ya atau apa gitu. Nah, bagaimana kemudian untuk orang-orang yang mungkin secara ekonomi gitu ya tidak bisa menjadikan itu sebagai prioritas gitu, taruhlah begitu. Apakah kreativitas itu apakah benar gitu anggapan bahwa kreativitas itu identik dengan sesuatu yang mahal gitu? Gimana tuh? Tidak juga Mbak Ika. Jadi yang namanya kreativitas itu tidak melulu dengan harus dikeluarkan dengan biaya ya. Jadi kita bisa menstimulus anak kita dengan membuat kreativitas mungkin dari barang-barang bekas gitu ya. Dari kardus bekas, kemudian mengajak mereka bermain di alam juga bisa. Ya, misalnya kita mengajak anak kita camp di pantai atau camp di gunung gitu ya. Kemudian misalnya camp di pantai. Nah, kemudian anak itu akan ternyata pantai itu kayak gini. Pasirnya banyak, airnya luas sekali. Nah, kemudian mereka akan pasirnya ini aku buat main apa ya? Nah, mereka akan berimajinasi sendiri. Nah, akhirnya bikin istana pasir kayak gitu, bikin mereka asyik dengan dunia sendiri seperti itu. Jadi tidak melulu harus beli kan kreativitas ini. Kita bisa barang apa yang kita punya itu bisa kita buat kreativitas Mbak Ika. Ya.
Dan kreativitas itu kan tidak selalu identik dengan barang juga gitu ya. Bisa juga ide-ide, apalagi Iya, zaman sekarang gitu, konten itu sangat menarik kan, bikin konten baik itu di media sosial, YouTube atau apalah gitu ya, banyak media gitu. Itu juga termasuk bagian dari kreativitas kan, Bu Muti ya. iya, tentunya harus Hmm. nggak melulu barang kan ya. Jadi ide-ide Mhm. yang kayak Mbak Ika itu ya bikin konten-konten yang viral saat ini kayak gitu ya di kalangan remaja itu apa itu juga kreatif itu. Yes. Iya. Jadi Ya. nggak melulu harus barang gitu ya. Jadi sesuatu tadi ya create itu adalah sesuatu hal yang menciptakan sesuatu hal yang baru. Nggak melulu dengan barang tapi ada ide di situ juga kayak Ya. gitu. Tapi intinya adalah eh, ada manfaatnya, poinnya itu Iya, ya. iya, Karena kita poinnya seorang itu. Muslim pasti itu kan nilai nilai paling tingginya adalah ketika dia punya manfaat baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain gitu ya. Oke, Iya, Bu Muti, ini kita sudah tanpa terasa sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nggak terasa ya. sebagai yes, mungkin sebagai closing statement ya istilahnya begitu, bisa kasih ini ke sobat kamu semuanya, encouragement apa apalah itu namanya ya tentang ini untuk mendidik anak kita menjadi anak yang kreatif. Iya. Sobat kamu semuanya, bahwasanya mendidik anak dengan agar anak lebih kreatif itu tidak harus dengan biaya yang mahal gitu ya. Kita tidak Hmm. harus memfasilitasi dengan mainan yang sangat mahal, mainan yang beraneka macam, tapi kita harus kenali dulu model anak kita, minat bakat anak kita itu di mana, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Kita kita itu ya kita awali dengan itu dulu. Setelah kita tahu potensi anak kita, gaya belajar anak kita, baru kita stimulus sesuai dengan potensi dan minat mereka seperti itu. Mungkin stimulusnya tidak harus dengan barang, tapi juga anak yang gaya belajarnya dengan visual, berikan saja pensil atau krayon dan buku gambar gitu ya. Mereka akan bereksplorasi sendiri. Itu kan juga nggak mahal seperti itu. Ya. Atau anak yang dengan gaya belajarnya yang ini ya, yang kinestetik gitu ya. Dia suka bergerak, dia suka menari. Masukkan saja ke sanggar tari atau apa ya, dia dengan olahraganya itu ya. Taekwondo atau apa, nanti dia akan sukses di situ ya. Jadi mulai usia sejak dini mari kita tumbuhkan, kita stimulus minat bakat anak-anak kita gitu ya. Itu adalah fondasi dari awal kesuksesan mereka. Tentunya kesuksesan tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu ya. Jadi harus seimbang Ya. antara kreativitas untuk dunia juga kreativitas untuk akhirat. Begitu Yes. Mbak Ika. Ya, terima kasih sekali Bu Muti sharingnya sore hari ini. Satu poin penting yang bisa saya ambil gitu ya dari obrolan kita adalah belajar dari Nabi Nuh gitu ya, bahwa kreativitas itu adalah bagaimana kemudian kita problem solving gitu ya. Sebenarnya kreativitas itu adalah bagaimana kita mampu memecahkan masalah gitu ya. Dan masalah kita saat ini dengan masalah anak-anak kita nanti itu pasti akan beda gitu kan. Dan mereka akan menghadapi zamannya sendiri gitu. Nah, itu tugas kita sekarang adalah menyiapkan mereka untuk bisa mengatasi masalah mereka di kemudian hari. Gitu kan ya, Bu Mutik? Sepakat? Iya, benar Iya, sekali oke. Mbak Ika. Yes. Dan sobat kamu semuanya, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung waktu, gitu ya. Eh, Mungkin buat sobat kamu semuanya nanti bisa chat di komen gitu ya tentang tema-tema apa yang sekiranya menarik dan bisa dikulik di acara kamus kita selanjutnya. Terima kasih Bu Muti, semoga selalu sehat dan semangat. Salam buat tadi yang pengen nongol tapi diginiin-giniin. Iya itu. Iya, ajakin aja lah nanti kapan-kapan ya.
suka penyanyi itu. Iya, dia pengen Ayo kita, tampil kayaknya ya. iya. Dan sobat kamus semuanya, kita jumpa lagi nanti di acara kamus pekan depan, insya Allah dengan Tia, jam 4 sampai jam 5 sore setiap hari Selasa di channel YouTube-nya PKS Kota Solo. Dan Tia Arin pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Bu Muti. Monggo ndherekaken